Dasar gubernur rasa presiden, wilayahnya susah dikendalikan, dia sibuk rendahkan pusat. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Berasa memiliki reputasi terpuji, Anies yang jika ditanggap di panggung dalam negeri, pernyataannya tak banyak dianggap valid, kini nekat membuka panggung lewat media asing, meskipun warga Jakarta sendiri bahkan seakan-akan tak pernah menuruti setiap komando yang dikeluarkan Pemprov berkaitan dengan penanganan COVID-19. Namun, dengan gagah berani Gubernur Merdeka berani mengeluarkan pernyataan bertolak belakang dengan apa yang dikeluarkan pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak setuju dengan pernyataan pemerintah bahwa Indonesia telah melewati fase kritis COVID-19. Hal itu disampaikan Anies wawancara bersama media Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age. Dia berpendapat, laporan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang disampaikan setiap hari tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan Indonesia telah melewati fase kritis. Lihat saja fakta di lapangan. Seperti diberitakan di media TV, di banyak pasar tradisional ibu kota, masyarakat tetap asik dengan aktivitas mereka, termasuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bahkan, pedagang sendiri seperti menganggap sepi larangan pemerintah. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan keputusan Pemprov untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB, yang salah satu poin pentingnya adalah melarang seluruh warganya melakukan aktivitas di luar rumah dengan alasan apapun, kecuali dalam kondisi memaksa. Kesimpulannya, Anies memandang kondisi di wilayahnya yang semerawut merupakan kondisi umum yang dianggapnya sama berlaku di seluruh wilayah. Dengan kemampuan mengolah kata yang lebih dari kemampuan rata-rata pejabat negara, barangkali Anies ingin memberi gambaran bahwa pemerintah pusat tidak berhasil menangani pandemi, sementara dirinya yang sudah capek memberikan masukan tak kunjung didengar oleh pemegang otoritas di tingkat pusat. Menjadi pertanyaan mengganggu ketika wilayah sendiri sangat sulit dikendalikan, sehingga kasus penderitaan terus bertambah. Kini, Anies justru mengiring opini bahwa kondisi demikian merupakan kondisi umum yang terjadi di seluruh Indonesia. Jika kita menggunakan cara berpikir sederhana, Anies mungkin sedang memposisikan diri sebagai pembawa suara kebenaran. Di sisi lain, dia sendiri bahkan tidak mampu mengendalikan wilayahnya sendiri. Setali tiga uang dengan Wakil Ketua DPRD Jakarta asal PAN Sita Anjani yang nekat mengatasnamakan lembaganya mengungkit kebijakan pusat. Anies bahkan berani mengandaskan citra negaranya di mata asing. Mungkin kita tak terlalu bete dengan kritikan Anies jika dia telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin di daerah. Minimal dia telah memberi bukti bahwa ketika di wilayahnya sudah berhasil dia kendalikan dan ternyata perkembangan pandemi masih dalam tren negatif. Boleh saja meminta pemerintah melakukan langkah sebagaimana yang telah dia lakukan dengan sukses. Namun kini, dengan tingkat kesadaran warganya sendiri sangat rendah, dan bahkan banyak di antara mereka nekat menerobos tempat-tempat penyekatan PSBB untuk mudik ke kampung halaman. Dapat diyakini mereka berbuat demikian. Setidaknya, ada adil Pemprov bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan selayaknya sebagai warga ibu kota. Gambaran seperti inilah yang harus kita pahami di balik suara lantang seorang Anies Baswedan. Meskipun pernyataan terakhir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bahwa kini bukan saatnya saling menyalahkan. Namun, karena Anies telah memulainya, maka tak ada salahnya kita koreksi caranya melakukan blunder. Seandainya Anies sendiri bukan sebagai kepala daerah, misalnya sebagai pengamat sosial, mungkin kita masih memberinya ruang untuk bebas berbicara. Para pengamat itu memang tak memiliki beban sebagai pemegang mandat mengelola sebuah wilayah, sehingga mereka lentur mengomentari setiap kebijakan pemerintah. Namun ketika seorang pemimpin daerah keluar dari wilayahnya dan berlaku seperti layaknya pengamat sosial, boleh saja kita sarankan dia untuk berdiri tegak dan tidak berada di atas dua kaki. Apakah sebagai pejabat negara yang harus menjunjung tinggi harkatnya atau sebagai pengamat sosial yang bebas mengeluarkan kritikan sepedas apapun? Warga Jakarta yang terlanjur salah memilih pimpinannya, harusnya mereka konsisten dengan pilihannya. Seburuk apapun kualitas pimpinan pilihannya, ikut saja apa yang menjadi kemauannya. Sebagaimana sebuah ayat Al-Quran memberi perintah kepada kaum muslim untuk selalu patuh dan taat kepada tiga wujud, Tuhan, Nabi, dan Umaro. Maka kini saatnya mereka mengejawantahkan ketaatan itu dengan sepenuh hati. Sebagai penutup,
Kita hanya ingin menyampaikan selamat kepada warga Jakarta yang sejauh ini tidak bosan berharap agar pemimpin mereka kembali kepada hitohnya sebagai pemimpin wilayah yang hanya mengamalkan amanat yang diembannya, bukan justru sebaliknya, berlaku sebagai oposisi pemerintah pusat yang seharusnya dia junjung harkat dan martabatnya.